Kalau kita ngomongin rumah sakit, yang kebayang pasti tempat buat sembuh ya kan? Tempat penuh harapan. Tapi sadar atau enggak, di balik itu semua, ada sebuah sistem yang kerja non-stop buat jagain semua orang di dalamnya. Sistem yang sering nggak kelihatan, tapi perannya vital banget. Oke, coba deh kita pikirin bareng-bareng. Kita semua percaya, rumah sakit itu tempat paling aman pas kita lagi sakit. Tapi, dengan semua kesibukan di sana, obat-obatan, alat-alat medis, seberapa aman sih sebenarnya lingkungan itu? Jadi, bahaya apa aja sih yang sebenarnya ngumpet di balik tirai pelayanan kesehatan itu? Yuk kita intip lebih dalam. Coba bayangin deh, rumah sakit itu kayak kota kecil yang nggak pernah tidur. Super kompleks. Bukan cuma tempat orang berobat, tapi juga tempat kerja buat ribuan orang. Nah, disitulah risikonya. Mulai dari hal sepele kayak lantai licin, sampai risiko dari pekerjaan medis itu sendiri. Ada di mana-mana loh. Nah, ini dia nih data yang cukup bikin kaget. Menurut Organisasi Perburuhan Internasional atau ILO, para tenaga kesehatan kita itu punya risiko 2-3 kali lipat lebih tinggi buat ketularan penyakit infeksi. Coba bayangin, 2-3 kali lipat dibandingin pekerja di sektor lain. Gede banget kan angkanya? Dan ini nih beberapa musuh yang paling sering mereka hadapi. Cedera ketusuk jarum suntik, wah ini bisa nularin penyakit serius loh. Terus ada paparan bahan kimia, cedera punggung pas ngangkat pasien, ini bahkan bisa bikin karir perawat amat, sampai hal-hal kayak kepleset. Ini semua bukan cerita, tapi kejadian nyata setiap hari. Terus, gimana dong cara ngelindungin mereka dari semua ini? Nah, disinilah pahlawan tanpa tanda jasa kita muncul, namanya K3RS. Pertanyaan ini dalam banget ya. Siapa yang melindungi para pelindung? Dokter, perawat, mereka semua kan pelindung kesehatan kita. Tapi, pas mereka lagi kerja, siapa yang jagain mereka? Jawabannya, ya ada di sistem yang mau kita bedah ini. Jadi, apa sih K3RS itu? Gampangnya gini, K3RS itu singkatan dari Keselamatan dan Kesehatan Kerja Rumah Sakit. Isinya tuh semua upaya yang dilakuin buat mencegah kecelakaan dan penyakit akibat kerja di rumah sakit. Tujuannya simple banget, bikin lingkungan yang aman dan sehat buat semua. Dan yang dilindungi itu bukan cuma staf rumah sakit loh. Ini penting banget. K3RS itu kayak payung raksasa yang ngelindungin semuanya. Pasien, keluarga yang nemenin, bahkan kita yang cuma datang jenguk. Pokoknya semua orang yang ada di dalam rumah sakit. Oke, teorinya udah cukup ya. Sekarang gimana sih K3RS ini diterapin di dunia nyata? Yuk kita lihat. Penting nih buat dicatat. K3RS itu bukan cuma satu program aja. Anggap aja ini sebuah sistem manajemen yang isinya banyak banget. Mulai dari urusan kebakaran, ngurusin alat medis, sampai siap siaga kalau ada bencana. Nah, kita coba lihat beberapa contoh kuncinya ya. Contoh paling dasar, ya soal kebakaran. Ini bukan cuma soal nyediain APAR atau alat pemadam api ringan, tapi juga mastiin jalur evakuasi itu selalu kosong, nggak kehalangan apa-apa. Terus, ngadain latihan darurat rutin biar semua orang tahu mesti ngapain kalau alarm bunyi. Penting banget kan? Lanjut, kita bahas soal ergonomi. Mungkin kedengarannya teknis, tapi ini penting banget. Tahu nggak sih, masalah paling umum buat perawat itu sakit punggung? Kenapa? Ya karena sering banget ngangkat-ngangkat pasien. Ini bukan masalah sepele. Nah, ini dia solusinya. Kelihatannya simpel, tapi efeknya luar biasa. Para perawat itu dilatih, pertama, deketin badan ke pasien. Kedua, punggung harus lurus, nggak boleh bungkuk. Ketiga, dan ini kuncinya, pakai kekuatan otot kaki buat ngangkat, bukan punggung. Terus jangan muter badan pas lagi ngangkat. Dan kalau pasiennya berat, ya harus kerja tim. Teknik-teknik kayak gini nih yang nyelamatin karir mereka dari cedera. Rumah sakit itu juga gudangnya bahan-bahan kimia berbahaya yang biasa disebut B3. Nah, K3RS ini yang bikin aturan mainnya, gimana cara pakainya yang aman, nyimpennya di mana, sampai cara buang limbahnya, biar nggak nyemarin lingkungan dan nggak bahayain orang lain. Semuanya diatur. Oke, sekarang kenapa ini semua penting buat Anda? Buat kita sebagai pasien atau pengunjung? Apa urusannya? Nah, lihat deh perbedaannya. Jelas banget kan? Rumah sakit yang K3RS-nya kurang, risikonya lebih tinggi, infeksi lebih gampang nyebar. Stafnya gampang stres, capek. Beda banget sama rumah sakit yang K3RS-nya jalan. Kecelakaan lebih jarang, infeksi lebih terkontrol, stafnya lebih aman, lebih produktif. Ujung-ujungnya apa? Kualitas layanan buat kita, para pasien, jadi jauh lebih baik dan lebih aman. Dan ini bukan cuma omong kosong loh, dampaknya nyata.
Rumah sakit yang serius nerapin K3RS itu bisa nurunin angka kecelakaan kerja sampai 40%. Bayangin, 40%. Itu bukti kalau sistem ini beneran ampuh. Jadi tujuan akhirnya apa sih? Mau dibawa kemana semua upaya ini? Visinya itu bukan mimpi di siang bolong. Tujuannya itu jelas dan bisa dicapai, rumah sakit dengan zero accident atau nol kecelakaan. Ambisius? Mungkin. Tapi ini adalah goal utama dari K3RS, menciptakan rumah sakit yang benar-benar aman buat siapapun yang ada di dalamnya. Jadi, kalau ada satu kalimat yang perlu banget diingat dari obrolan kita kali ini, ya ini dia. Rumah sakit yang aman untuk pekerjanya sudah pasti jadi rumah sakit yang aman untuk pasiennya. Titik. Keduanya itu satu paket, nggak bisa dipisahin. Gimana? Semoga penjelasan barusan nambah wawasan ya tentang dunia di balik layar rumah sakit. Kalau Anda merasa konten ini bermanfaat, jangan sungkan buat kasih like, tulis juga pendapat Anda di kolom komentar, dan yang paling penting, jangan lupa ikuti kami biar nggak ketinggalan bahasan-bahasan seru lainnya. Terima kasih.